udah sering mendengar tentang diplomasi ya. Tapi apa sih yang dimaksud dengan diplomasi? Jadi, diplomasi adalah seni dan praktek bernegosiasi oleh seorang diplomat yang biasanya mewakili sebuah negara ataupun organisasi. Diplomasi ini biasanya langsung berkaitan dengan dunia internasional yang mengurus berbagai hal, seperti budaya, ekonomi, perdagangan, pertahanan, dan lain-lain. Nah, diplomasi ini pun bertujuan untuk mencapai suatu kepentingan negara. Jadi, diplomasi merupakan salah satu praktek dalam hubungan internasional antar negara melalui perwakilan-perwakilan resmi. Praktek diplomasi ini pun meliputi keseluruhan proses hubungan luar negeri dan formasi kebijakan. Disebutkan juga bahwa diplomasi diartikan sebagai alat atau mekanisme kebijakan luar negeri yang dijadikan sebagai tujuan akhir. Diartikan juga diplomasi ini sebagai teknik operasional yang dilakukan oleh sebuah negara untuk mencapai kepentingannya melalui hukum. Nah, perkembangan penyelenggaraan sejarah diplomasi ini pun mempunyai timeline yang cukup panjang dan dikemukakan oleh Brian White. Nah, diplomasi ini dapat dibedakan dari tingkatan tradisional ke tingkatan yang baru dari Perang Dingin dan setelah Perang Dingin. Nah, perbedaan diplomasi ini pun ditinjau melalui struktur, proses, dan agendanya. Struktur diplomasi. Pada dasarnya, struktur diplomasi baru dan tradisional tetaplah hampir sama, yaitu menempatkan negara dan pemerintahan sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Akan tetapi, terdapat adanya perubahan dan perbedaan, yaitu pertama, dalam diplomasi baru, aktor yang terlibat sudah bukan hanya aktor negara saja, melainkan muncul adanya aktor baru yang juga mulai terlibat seperti organisasi internasional. Kedua, terdapat adanya perubahan pada lingkup kegiatan dan ketentuan yang menyangkut kehidupan warga negara. Pada diplomasi tradisional, fokus dari lingkup kegiatan yang dilakukan oleh negara ialah untuk keamanan fisik negaranya. Maka, pada diplomasi baru, selain keamanan fisik, kesejahteraan sosial dan ekonomi juga sudah mulai diperhatikan. Dan ekonomi juga sudah mulai diperhatikan. Pada dasarnya, diplomasi itu mengalami perubahan dan perkembangan. Seperti pada abad ke-5 sebelum Masehi, era dari perkembangan diplomasi Yunani kuno, di mana Yunani itu menyadari bahwa hubungan antar negara tidak dapat didasarkan oleh kekerasan dan juga kelicikan. Kemudian pada abad ke-6 sebelum Masehi, masih di era Yunani kuno, negara kota Athena itu mulai menciptakan pemerintahan demokrasi pertama yang kemudian secara perlahan mulai diikuti oleh negara-negara lain di Eropa. Selanjutnya pada abad 14 diplomasi berkembang, di mana negara-negara kecil Italia mulai mengirimkan utusannya ke negara lain dengan tujuan agar mereka dapat memonitor negara tersebut secara terus-menerus demi kepentingan miliknya sendiri. Nah, di era ini juga Kementerian Luar Negeri itu mulai diperkenalkan. Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri adalah unit administratif khusus yang menaungi diplomatik pada masa kini. Pada masa kuno di mana belum adanya Kementerian Luar Negeri, maka segala macam urusan dan hubungan antar negaranya berada di bawah pimpinan raja atau kaisar, melalui para pejabat di sana yang dipilih. Nah, Kementerian Luar Negeri diperkenalkan di Italia pada masa Renaissance dan diterapkan di Prancis pada masa Kardinal Richelieu, yang pada tahun 1626 mendirikan Kementerian Luar Negeri modern yang pertama di Prancis. Kardinal Richelieu sendiri membangun Kementerian Luar Negeri untuk memusatkan kebijakan dan memastikan kendalinya atas utusan saat dia mengejar kepentingan nasionalnya. Penyebutan Kementerian Luar Negeri di masing-masing negara ini sangat berbeda, seperti di Indonesia yaitu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, di Jepang adalah Gaimusho. Selanjutnya adalah perwakilan diplomatik atau kedutaan. Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang memiliki tugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Nah, tugas ini dilakukan oleh perangkat diplomatik yang meliputi duta besar, kedutaan, kuasa usaha, dan juga atase.
Untuk menjalin hubungan antar negara, biasanya kedua negara yang bersangkutan menempatkan perwakilan atau kedutaannya di negara yang saling bersangkutan. Nah, untuk menempatkan perwakilan di negara lain ini tentunya perlu memperhatikan beberapa faktor seperti penting atau tidaknya kedudukan negara pengutus dan negara penerima, erat atau tidaknya hubungan antar negara yang menjalin kerjasama, serta besar atau kecilnya kepentingan negara yang menjalin kerjasama. Konvensi Wina tahun 1961 di dalam pasal 21 menetapkan bahwa negara penerima memiliki kewajiban menyediakan fasilitas bagi misi perwakilan diplomatik asing. Sehingga, negara yang ikut konvensi tersebut harus menyiapkan kantor untuk keperluan kelembagaan diplomatik dari negara pengirim untuk melakukan tugasnya. Kelembagaan diplomatik modern dicirikan dengan adanya Kementerian Luar Negeri dan adanya kedutaan yang sebagai korps diplomatik perwakilan untuk negara pengirim ke negara penerima. Struktur kelembagaan ini yang masih digunakan sampai sekarang untuk urusan diplomatik suatu negara. Konvensi Wina tahun 1815 dan Kongres Oxley Capella tahun 1818, Kongres itu mengakhiri perbedaan pendapat yang sering terjadi sebelum diadakan kongres tersebut, yaitu perbedaan tentang urutan tingkat pejabat diplomatik dan penghormatannya. Pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik guna membina hubungan dengan negara lain dilakukan oleh beberapa perangkat perwakilan diplomatik. Perangkat perwakilan diplomatik tersebut dibedakan atas beberapa tingkatan seperti berikut. Pertama adalah duta besar, kedua duta, ketiga menteri residen, keempat kuasa usaha, dan yang terakhir adalah pejabat pembantu.